Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Panji Dewa Jenraga. Saya sekarang tinggal di Bekasi. Ya, saya sama seperti teman-teman. Kalau kita bicara karir, saya dari nol. Ya, dari mulai benar-benar dari nol. Ya, jadi yang membedakan itu mungkin yaitu saya punya prinsip from zero to hero. Itu prinsip saya. Ya, jadi bagaimana saya bisa memberikan add value, nilai tambah, nilai lebih buat lingkungan yang ada di sekitar saya, terutama lingkungan keluarga terkecil. Jadi kalau bicara teman-teman mungkin jauh lebih baik ya. Mudah-mudahan saya lihat dari data yang diberikan Pak Samsul itu jauh lebih baik. Jadi kalau bicara, saya bicara mundur dulu ya. Jadi saya dulu kuliah dua, yang pertama di kedokteran di Unpad, yang keduanya di teknik informatika ITB. Cuman sayang mungkin jadi sedikit tricky juga. Pokoknya kalau yang di kedokteran penting itu saya pasti masuk. Kalau yang di ITB-nya nggak penting saya nggak masuk. Semester 3 ketahuan, jadi saya disuruh milih antara kedokteran atau teknik informatika. Tahun 95 itu zamannya belum ada Pentium segala macam, itu masih sangat tradisional gitu ya. Nah kemudian akhirnya supaya saya tidak kehilangan waktu saya pindah ke farmasi. Nah beda kan, dari informatika ITB, kedokteran Unpad, akhirnya saya pindah ke farmasi. Di sana saya deal sama orang tua. Saya butuh seseorang yang buat mengakselerate program belajar saya, karena saat itu waktunya sudah tertinggal hampir 1 semester ya. Satu-satu cara adalah ya menikah ya. Jadi saat itu saya coba lamar yang ada tolak gitu ya. Mahasiswa mau ngasih makan apa gitu ya. Alhamdulillah saat itu saya ketemu teman SMP dan beliau mau, kemudian juga orang tuanya juga menyetujui gitu ya. Alhamdulillah terus kita menikah. Singkat cerita, saya pagi bangun jam 3, terus tahu lampu semprong. Nah, dulu di pasar saya keluar itu satu lampu itu 500 rupiah. Jadi saya titip ke beberapa pedagang. Kemudian jam 5 sebelum subuh itu saya ke Kimia Farma, itu cuci botol. Satu botolnya 5 rupiah. Jadi kebayang kalau punya uang 5.000 berapa botol ya. Nah, terus paginya saya kuliah. Nanti pulang kuliah saya rendam baju karena saya kuliah nyuci. Jadi yang nyuci saya, nanti yang istri saya. Kemudian pulang kuliah seperti biasa, kalau farmasi itu pagi sampai siang kuliah, sore sampai siang sampai sore lab, nanti malamnya bikin laporan. Itu malamnya saya ada yang tahu Bandung Indah Plaza Mall? Nah itu kalau dulu tahun 95 itu saya di sana jadi cleaning service. Ya. Jadi saya jam 11 ke sana bongkar kompor segala macam ya. Untuk apa ya, lumayan nanti ada ya kayak bekas remah-remah, lumayan lah buat makan kami gitu ya. Nah itu nanti malamnya cuci, jemur, ya udah bikin laporan. Ya rutinitas saya seperti itu. Membosankan mungkin untuk beberapa orang, kok kayak gitu banget hidupnya ya. Bangun pagi, nyiapin lampu, kemudian nyuci botol, kemudian nanti kuliah, dan itu terus. Tapi alhamdulillah S1 saya 3,5 tahun, ya, isi saya 3,5 tahun, dan saya dapat beasiswa ke Perth dari perusahaan Korn, perusahaan Jerman untuk di sana gitu ya. Terus kemudian selesai lulus kuliah, gaji pertama saya itu hanya 250.000 tahun 99 dolar. Ya, cukup la haula ya. Ya cukup nggak cukup, harus cukup ya. Saya ingat banget kalau setiap tanggal 20 atau 25 itu kami hanya makan nasi, dikasih air panas, kasih ebi.
Ya, yang penting asalnya. Ebi tahu? Tahu. Udang ya. Kalau nggak ya kasih roiko apapun yang penting ada rasanya. Ampun. Kembali tadi from zero to hero itu yang mimpi yang kita pegang selama ini. Ya. Jadi gimana caranya dari yang tidak apa-apa menjadi punya jadi yang bisa kita bermanfaat. Jadi, nah itu saya belajar dari seorang pegawai yang tugasnya selama 25 tahun di Perth itu, ya namanya ada Hotel Swan River. Itu kerjanya hanya melumasi pintu, ya pintu di rumah. 20 tahun kerjanya gitu, ya. Dan itu terkenal di sana itu di Swan River itu adalah bukan karena hotelnya yang mewah, bukan karena tempat yang indah, tapi karena orang tersebut. Namanya James apa ya saya lupa belakangnya suku orang hitam pucel ya, tapi dia yang yang orang setiap perusahaan itu kenapa di sana karena prinsip hidup dia satu. Di sini orang kenapa menginap di sini berarti orang ini percaya. Jadi kalau ada apa-apa kontribusi saya adalah gimana caranya orang buka pintu itu tidak ada macet, tidak ada apa. Jadi ini memastikan setiap orang itu keluar pergi dari hotel itu dengan selamat. Nah, saya belajar dari situ. 20 tahun bayangkan. Kerjanya hanya itu melumasin engsel pintu dari satu ruangan ke ruangan yang lain. Dan itu membuat kami menjadi lebih semangat lagi, ya. Dan saya bukan tipikal kutu buku, kutu loncat. Ada yang tahu istilah kutu loncat? Ya, satu perusahaan ke perusahaan yang supaya apa? Supaya salary-nya dapat apa? Baik gitu ya. Ini kalau saya boleh gambarkan izin ya. Ini biasanya waktu ya, ini T, ini biasanya nah kalau yang kutu buku kutu loncat itu biasanya itunya akan seperti ini ya. Ya, jadi setiap dia misalnya 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun ya. Tapi kalau yang ini ini yang konsisten, yang ini yang loncat itu pasti gini. Ya. Jadi tahun pertama dia pindah naik gajinya biasanya antara 20 sampai 30%. Terus pindah gitu ya. Betul secara pendapatan dia cepat. Ya. Kalau yang tidak kutu loncat itu paling tinggi biasanya 10%. Kalau tempat saya 3% itu bagus banget. Bayangkan 10%. Jadi kenaikannya seperti ini. Nah kalau yang kutu loncat, dia luar biasa, loncat langsung 30%. Tapi pada saat waktu tertentu dia tidak akan pernah bisa naik lagi. Ya, dia akan di situ. Sehebat apapun orang tersebut. Ya, artinya value-nya ya nanti nilainya ya dia hanya sebatas maksimal di sana. Kenapa? Karena ilmu yang dia dapat ya semuanya hanya permukaan saja. Tapi kalau ketika dia akan menjadi yang namanya SME. Pernah dengar nggak? SME, Subject Master Expert. Ini lebih karena nanti at the end itu guru. Ya. Saya nggak pernah jadi kutu loncat. Jadi pertama kerja ya namanya Indofarma, pernah dengar? Nah saya sana keluar itu bukan keluar tapi dilamar oleh grupnya Kalbe. Ya, jadi karena pulang dari Jerman itu orang Kalbe tahu ada salah satunya orang Indonesia yang pernah belajar satu teknologi yang namanya ekstraktor. Ya, saya dilamar Kalbe masuk ditempatkan di bintang 7. Jadi dari tahun 2000 sampai 2004 ya.
Kemudian saya dilamar oleh perusahaan asing yang namanya dulu Dumek Alma, perusahaan apa? Yahudi. Ya begitu saya tahu itu Yahudi, oh saya keluar. Ya, saya dilamar lagi di perusahaan Amerika yang namanya Bristol Myers Squibb. Nah setelah itu udah panjang ya, jadi sampai 2009 di Bristol Myers Squibb, kemudian akuisisi oleh Taiso Pharmaceutical dari Jepang, kemudian terakhir saya di GSK. Nah sampai sekarang secara teknikal saya bekerja di area farmasi project engineering, tapi secara fungsi itu lebih banyaknya di people development. Jadi kayak selalu improvementnya yaitu dari orangnya dulu, karena orang yang paling kritikal ketika kita mau melakukan suatu perubahan. Nah tantangan terbesar di sini adalah Pak Samsul mau kita itu berubah dari lokal mindset menjadi global mindset. Nah, jadi pertanyaan sekarang adalah teman-teman siap nggak untuk berubah? Siap. Nah, karena perubahan itu tentu datangnya bukan dari orang lain. Ya, nah, saya lihat sini itunya banyak. Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum kalau kaumnya itu tidak berubah. Dan itu zikir kami setiap saat pada saat kami melakukan transformasi dari from zero to hero. Itu kemudian alhamdulillah isi saya kerja di bank, tapi berhenti karena ada hal yang tidak diinginkan, di mana anak kami saat itu masih berusia 6 bulan, tapi sudah dikerjain sama pembantu kami. Jadi karena proaktif, jadi kasih CTM, ya supaya seharian tidur. Ya pada Allah ya, waktu itu dia tiba-tiba pulang, oh anak kok tidur gitu jam 7. Terus saya sengaja Pak ya udah nanti balik lagi kantor jam 12, kok masih tidur gitu. Ya besoknya istri saya yang pulang cepet sama, ternyata begitu selidiki yaitu dikasih semenjak itu kita deal tugas kamu di rumah, dan insya Allah itu adalah surga buat istri, karena bagaimanapun ketika suami melakukan tidak bisa melakukan tanggung jawabnya dan itu diambil alih oleh istri, maka itulah surganya istri. Ya. Jadi beruntung untuk yang menjadi seorang istri, ya, karena tugas suami itu sebenarnya semuanya, tapi yaitu karena laki-laki itu 90% adalah akal, 10%-nya adalah ini ketika fokus ke sana banyak hal-hal yang seharusnya menjadi tanggung jawab suami itu tidak bisa dilakukan, dan itu dilakukan hanya bisa dilakukan oleh ibu-ibu atau kawan-kawan. Ya. Jadi itu saya berharap kita semua sini belajar, ya, tidak ada yang lebih hebat dan tidak ada yang lebih baik. Kita semua belajar karena sama. Yang membedakan adalah mungkin saya tahunya lebih dulu dibanding teman-teman. Ya, kalau saya dulu dari mulai bekerja di 2009, dan ternyata saya baru ngeh kalau sama Pak Andi ini dulu kita pernah jadi satu ini apa ya di Bristol Myers Squibb ya. Makanya kok perasaan kok pernah kenal tapi di mana gitu. Ya. Dan saya mau sharing. Selama saya di GSK, alhamdulillah saya dikasih kesempatan untuk belajar di McLaren, pernah dengar? Di Boeing. Sorry bukan Boeing, Airbus, pernah dengar nggak? Yes. Ya. Dan yang ketiga itu yang terbaru itu adalah perusahaan teknologi IBM. Ya. Jadi belajar itu bukan belajar. Jadi kebetulan kita ini farmasi, tapi kok belajarnya nyeleneh gitu ya McLaren. Ada yang tahu nggak McLaren itu sebenarnya core bisnisnya di mana? Ada yang tahu nggak? Orang pasti bilangnya mobil balap gitu. Bukan. Dia itu core value-nya adalah di safety dan berapa cepat orang itu bisa seakurat mungkin berkomitmen, ya. Jadi waktu saya datang ke McLaren, security bilang dalam waktu 20 detik nanti akan ada raksasa yang menghampiri Anda, kemudian mengarahkan
Anda akan berada di ruang meeting dalam waktu sekian detik. Dia udah mainannya detik. Sama. Nah, si resepsionis juga dalam waktu sekian puluh detik our CEO kita akan menemui Anda, kemudian akan ada induction, safety dan segala macam sekian. Jadi udah mainannya detik dan itu sama bahasanya dari mulai CEO sampai bawah. Ya. Kemudian di Airbus, di kondisi pesawat, ada yang tahu nggak core-nya apa sebenarnya? Orang bilang pesawat, mesin, kan mereka adalah dokumentasi. Tujuannya apa? Traceability, ketelusuran. Ya, makanya semua belajar ke Airbus bagaimana setiap aktivitas itu terdokumentasikan dengan baik sehingga ketika ada failure, kegagalan apapun itu dengan mudah ditelusuri. Dan itu waktunya ada yang tahu nggak berapa? Mainannya juga sama detik. Jadi di global sana nggak ada yang kayak kita masih jam-jaman, enggak ya. Ya. Di Indonesia udah mulai nih perubahan dari jam ke ini. Ada yang tahu nggak kita dalam satu cycle kan kita masuk jam berapa? Jam 8 sampai jam berapa menit? Oh, masih ngitung. Berapa menit, ayo? 510 menit ya. Itu satu cycle-nya kita di sini. Nah, pertanyaan saya, seberapa kita bisa memberikan value untuk diri kita maupun lingkungan? Kemarin saya sempat baca, terakhir berapa Pak? Kemarin 26 orang ya. Ya. Nah ini yang nanti mungkin kedepannya kita belajar, sama-sama belajar lah. Bagaimana kita benar-benar waktu yang kita punya itu ada edit value-nya. Minimal untuk diri kita, bukan untuk orang lain. Ya. Karena perubahan terkecil itu dari diri kita sederhana, maka akan berdampak pada perusahaan. Ada yang pernah nonton film ini nggak? Apa dinosaurus? Ini yang apa? Yang dia itu atau ada yang pernah nonton Wall-E nggak? Iya. Ada. Film ini, hah? Wall-E. Robot betul. Ada yang tahu? Wall-E. Moralnya apa di situ? Hah? Yang sama If kan? Iya. Jangan dilihat percintaannya ya, jangan. Jangan itunya Pak. Nah, moralnya apa sih sebenarnya? Ada yang tahu nggak? Sederhana ya. Ketika dia punya mimpi, ya rutinitas dia apa? Ya saya namanya robot. Ya itu kan robot betul. Dia gimana caranya sampah disusun sedemikian rupa sehingga itu nanti mudah untuk didisposal. Tapi yang moral di situ sebenarnya yang lebih ada Wall-E ya. Ini udah. Ya. If-nya yang satu lagi mana? Yang putih ya ini. Nah ini if-nya nih. Ya. Tapi intinya adalah bagaimana ketika dia itu menjadi menjadi bagian supaya bisa ada terjadi perubahan. Ini kan si if ini diciptakan tujuannya adalah kalau ada nanti tumbuhan yang bisa hidup, nah dia harus segera lapor, kemudian itu berarti bumi ini dalam keadaan sudah tidak bahaya lagi. Ya. Nah akhirnya kan dua-duanya akhirnya berkolaborasi bagaimana. Tapi moral di situ adalah perubahan itu tidak bisa terjadi kalau tidak ada pada dirinya. Ya. Banyak tentang ada yang pernah ini tahu film Blackpink yang softball yang ada di Amerika, yang dia SMA yang tidak pernah menang tapi begitu mereka menjadi satu bagian dari tim kerja, dia menjadi yang tidak terkalahkan.
Blackman. Oh, boleh nanti kita sama-sama ini ya. Kita nonton tapi yang ditonton jangan filmnya tapi lebih ke arah moral yang dibalik begitu. Dan itu memang kehidupan kita sehari-hari. Ya. Jadi saya berharap kita semua sama-sama belajar ya bagaimana karena terus terang ini perusahaan yang bagus ya. Perusahaan yang bagus di mana punya culture yang juga bagus ya. Untuk membangun suatu culture itu nggak gampang, apalagi pertama saya datang ke sini zikir pagi, terus kemudian kalau sholat wajib ada kultum ya. Nah itu kan mungkin teman-teman melihat bahwa itu hal yang biasa, tapi jangan salah, justru itu value edit yang kita bisa dapatkan. Pertanyaan sederhana, seberapa banyak waktu kita dialokasikan untuk belajar? Dengan benar-benar ya, pasti gak banyak. Tapi dengan metode yang sekarang dijalankan di Syariah Award ini, saya yakin itu secara tidak langsung akan embed di dalam diri kita dan insya Allah akan menjadi bagian dari aktivitas kita dan perilaku kita sehari-hari. Ya, itu saja dari saya. Kalau ada hal-hal yang sifatnya kita mau belajar apapun, mangga ya. Kalau technical knowledge, saya biasa bangun pabrik. Jadi jadi tadi mimpinya tadi mau bikin apa? Ada yang punya mimpi bikin pabrik kosmetik atau apa? Ayo, ya. Atau mau bikin makanan, minuman, ayo, ya. Kopi, ayo. Kemarin saya beberapa bulan yang lalu saya baru improvement di PT Santos. Ada yang tahu Santos? Di Surabaya, ya. Ya, tadinya target mereka beli mesinnya itu harusnya 8 ton per jam, tapi salah install jadi cuma 2 ton per jam. Nah, insya Allah waktu saya ke sana cuma butuh waktu setengah jam, diperbaiki jadinya 12 ton per jam. Ya. Artinya ya tadi kembali ke sini, jangan ada kata bosan, jangan pernah sekali-kali keluar kalimat negatif dari diri kita. Ya. Kalau kita keluar kalimat negatif, contoh bosan lah, terus apa lagi biasanya yang tidak sengaja terucap, jenuh, apa lagi? Mager, apa lagi biasanya? Itu dengan sendirinya akan toksik pada diri kita. Banyak kan heran istighfar gitu ya. Tujuannya ya supaya tidak ada kalimat negatif. Ada yang pernah belajar mistakum enggak? Allah mustaqim. Ya. Jadi di dalam malam menunggu itu apa yang dipikirkan itulah masa depan kita. Ya. Jadi kalau teman-teman dari awal sudah udah bicara hadu aja. Percaya deh itu selama 24 jam ke depan bawaannya ngeluh mulu. Satu ya. Yang kedua, apa yang kita hadapi itu seolah masalahnya gede banget, itu susah banget, padahal enggak seperti itu. Ya. Sama saya juga dulu ngalamin 250.000 kita berdua itu nggak cukup ya. Kontrakannya sebulan 300.000. Belum makan, belum apa. Tapi ya kembali lagi kalau kita punya semangat apapun itu insya Allah. Ya. Saya mengajak karena saya sudah beberapa kali membuktikan kalau misalnya kita berusaha maka hasilnya akan berbeda dengan jika kita tidak berusaha. Jelas kok. Dan yang paling sederhana adalah hal yang sekecil-kecil, jangan yang aneh-aneh. Nanti kalau ada kesempatan, sebenarnya Mas Andi kita punya musik itu enggak yang santai yang ada ada nggak di sini? Ya nanti suatu saat kita coba menghipnosis diri sendiri. Ada. Boleh. Ada di situ bisa dicolok ke ini nggak? Bisa, boleh.
Angkat. Ntar bisa terbang nggak Pak? Bisa terbang nggak? Dengar lagu terbang nggak? Kakinya coba selonjor santai ya. Kalau bisa ini boleh. Yo. Katanya selonjor. Mangga, ayo. Dari Sunda. Saya dari Kerawang. Ini nanti tolong jangan dilawan ya, ikuti aja flow-nya.